Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Misteri Pesugihan Kepala Sekolah. Siang itu, Ajeng sedang mengemasi buku-bukunya dan memasukkan ke dalam tasnya. Tiba-tiba, Ajeng mendengar sesosok suara dari belakang, dari sudut ruang kelas. "Pulang sekolah, mau langsung ke rumah?" tanya seseorang yang ternyata itu adalah Raka, yang merupakan teman sekelasnya, sekaligus ketua OSIS di sekolahnya. Ajeng yang sedang membereskan alat tulis menoleh ke arah asal suara. "Langsung pulang, Kak? Kan besok ulangan," jawab Ajeng sedikit kikuk. Entah kenapa, setiap kali Ajeng berbicara dengan Raka, dia selalu salah tingkah dan grogi. Kebetulan Ajeng ini juga seorang pengurus OSIS. Dia malah menjadi wakil ketua OSIS, yang otomatis dia menjadi wakilnya Raka itu sendiri. Sebenarnya Ajeng ini diam-diam memang sedang menaruh hati kepada Raka. Cuma sebagai seorang wanita, tentu saja Ajeng tidak berani menunjukkan perasaannya. Ya, memang Ajeng dan Raka sudah lama akrab. Tapi mereka akrab sebatas kesibukannya sebagai pengurus OSIS. Apalagi sebentar lagi bulan Agustus, bulan yang sangat ditunggu-tunggu Ajeng. Kenapa Ajeng menunggu bulan-bulan Agustus? Ya karena di bulan ini akan ada banyak sekali kegiatan di sekolah yang tentu saja akan melibatkan OSIS. Sebagai pengurus OSIS, tentu saja mereka ada banyak kesempatan untuk bersama. Akhirnya bulan Juli telah berlalu, dan datanglah bulan Agustus, bulan yang ditunggu-tunggu Ajeng. Banyaknya acara di bulan ini benar-benar membuat Ajeng dan Raka tenggelam dalam kesibukan. Mereka semakin akrab, namun ternyata bukan hanya Ajeng saja yang menaruh hati kepada Raka. Ada seseorang yang sebut saja namanya Rini. Seseorang yang juga sedang jatuh cinta kepada Raka. Rini ini teman sekampungnya Raka dan juga merupakan teman masa kecil, jadi mereka sudah akrab sejak dulu. Terlihat sekali kalau Rini tidak suka sekali melihat keakraban Raka dan Ajeng. Seringkali ketika Raka dan Ajeng sedang ngobrol serius membahas sesuatu, tiba-tiba Rini datang dan merusak suasana. Terkadang ketika mereka sedang berdiskusi serius, tiba-tiba Rini menyala-nyala dan mengalihkan topik pembicaraan. Raka sendiri sebenarnya juga sangat tidak senang dengan sikap Rini. Tapi Raka tidak bisa berbuat apa-apa, karena ayahnya Raka ini bekerja di perusahaannya ayahnya Rini. Raka benar-benar menahan sikapnya. Seperti ketika pada suatu waktu, Raka dan Ajeng sedang mengobrol di gerbang sekolah. Mereka bersiap-siap akan pulang. Tiba-tiba datanglah Rini. Rini mengajak mereka berdua pulang naik mobilnya. Tapi ternyata Ajeng membawa mobil sendiri. Akhirnya Raka dan Rini pulang bersama. Raka sendiri tidak berani menolak ajakan Rini karena Raka benar-benar menjaga sikapnya demi ayahnya yang sedang bekerja di perusahaannya ayahnya Rini. Dan kelihatannya Ajeng pun memaklumi apa yang terjadi pada Raka. Walaupun hatinya jengkel, Ajeng tetap berusaha tersenyum kepada mereka. Namun tiba-tiba Ajeng teringat kalau salah satu bukunya tertinggal di kelas. Kemudian Ajeng kembali ke kelas untuk mengambil bukunya. Setelah Ajeng mengambil bukunya di kelas, kemudian Ajeng bersiap-siap pulang. Namun ketika Ajeng melewati ruang kepala sekolah, Ajeng mencium bau harum kemenyan. Ini siapa ya yang bakar dupa? Iseng-iseng Ajeng mengintip jendela ruang kepala sekolah yang merupakan asal dari sumber bau itu. Betapa terkejutnya Ajeng ketika dia mengintip. Dia melihat Pak Rudi yang merupakan kepala sekolahnya itu
sedang duduk bersila. Tangannya bersedekap dan di depannya ada kemenyan, kembang-kembang dan banyak pernik-pernik sajen lainnya. Melihat hal itu, Ajeng langsung berlari menjauh. Dia sangat merasa takut. Namun ketika sampai di gerbang sekolah, tiba-tiba dia melihat Pak Rudi sudah berada di situ. Dia sangat kaget sekali. Lah, terus siapa tadi yang berada di ruang kepala sekolah? Batin Ajeng. Pak Rudi langsung manggil Ajeng. Ajeng, sini sebentar. Dengan sedikit ketakutan, Ajeng berjalan menghampiri Pak Rudi. Ada apa, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Ajeng. Begini Ajeng, ini tadi terus terang mobil Bapak tiba-tiba banyak kempes. Dan ternyata Bapak lupa membawa dongkrak. Ini Bapak nebeng kamu aja ya, naik mobil kamu. Ajeng pun menjawab. Oh iya Pak, silahkan, jawab Ajeng. Kemudian Pak Rudi dan Ajeng masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan, Pak Rudi bertanya, kamu kok pulangnya paling akhir tadi, Jeng? Kemudian Ajeng menjawab, iya Pak, tadi sebenarnya sudah mau pulang. Ternyata ada buku saya yang ketinggalan di kelas, jawab Ajeng. Kemudian mobilnya Ajeng sudah sampai di depan rumahnya Pak Rudi. Terima kasih ya Jeng. Sama-sama Pak, jawab Ajeng. Kemudian Ajeng melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sampai di rumah, ketika Ajeng mau turun dari mobilnya, tiba-tiba dia melihat HP di kursi belakang mobilnya tempat Pak Rudi tadi duduk. Oh, ini mungkin HP-nya Pak Rudi yang jatuh, kata Ajeng. Tiba-tiba Ajeng teringat kejadian ketika dia lewat ruang kepala sekolah tadi dan melihat Pak Rudi komat-kamit membaca mantra. Tadi sedang apa ya Pak Rudi? Karena penasaran, akhirnya Ajeng dengan ragu-ragu membuka HP-nya Pak Rudi. Kemudian Ajeng masuk aplikasi WA dan menemukan chattingan yang sangat mencurigakan. Di mana di dalam chattingan WA itu, Pak Rudi sedang chat dengan seseorang lelaki yang bernama Mbah Jambrong. Dalam chattingan mereka, Ajeng baru tahu kalau ternyata Mbah Jambrong ini adalah dukun yang menjadi perantara pesugihan Pak Rudi. Ternyata selama ini Pak Rudi menganut ritual pesugihan. Dari obrolannya itu terbaca kalau Pak Rudi sedang merencanakan sesuatu, di mana Mbah Jambrong menyuruh Pak Rudi mencarikan tumbal 2 orang jika ingin ritual pesugihannya ini berhasil. Tumbal 2 orang ini harus disediakan di malam Jumat Kliwon antara jam 11 malam sampai jam 1 dini hari. Kemudian Ajeng baru ingat kalau malam Jumat Kliwon itu besok lusa, yaitu acara kemah di sekolahan. Akhirnya Ajeng mengambil kesimpulan, kemungkinan besar Pak Rudi akan mengambil tumbal mencari korban di toilet sekolah pada waktu malam acara kemah. Dan acara kemah ini berlangsung selama 3 hari. Dan dari obrolan chattingan WA itu, Ajeng mengetahui kalau 2 orang tumbal itu harus diambil satu-satu setiap malamnya. Jadi kemungkinan besar malam Jumat Kliwon dan di hari Sabtu malamnya untuk mengambil korban kedua. Jadi 2 hari berturut-turut kemungkinan akan mencari korban. Dan Ajeng pun juga sempat membaca kalau Mbah Jambrong itu juga berkata, jika Pak Rudi gagal memberikan tumbalnya, maka Pak Rudi akan menjadi penggantinya. Setelah membaca semua obrolan itu, tangan Ajeng gemetar. Dia langsung melempar HP-nya itu ke kursi belakang mobilnya. Waduh, bagaimana ini? Apa HP ini aku kembalikan ke Pak Rudi? Atau aku pura-pura tidak tahu saja kalau HP ini jatuh? Nanti kalau aku kembalikan, dikiranya aku sudah membaca semua chattingan HP-nya.
Akhirnya Ajeng mengembalikan HP itu ke posisi semula, yaitu di jok belakang mobilnya. Kemudian Ajeng berangkat ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan setelah mandi, Ajeng masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Namun baru beberapa menit dia berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba dia mendengar ada suara mengetuk pintu. Ajeng sedikit tergagap dan terkejut. Siapa ini malam-malam begini kok bertamu? Batin Ajeng. Oh, Pak Rudi, ada apa ya Pak? Tanya Ajeng. Kemudian Pak Rudi berkata, begini Ajeng, tadi kan saya nebeng di mobilmu. Apa kamu melihat HP-ku ada di dalam mobilmu? Soalnya aku cari HP-ku tidak ada di tas, di rumah juga tidak ada. Kemungkinan besar jatuh di mobilmu, Jeng. Ajeng pun pura-pura tidak tahu. Entahlah ya Pak, tadi saya langsung mandi dan masuk kamar, tidak sempat mengecek mobil. Kalau begitu, Bapak cek saja mobil saya, kata Ajeng. Kemudian Ajeng mengantarkan Pak Rudi ke garasi. Pak Rudi terlihat sangat gembira ketika dia menemukan HP di kursi belakang mobilnya Ajeng. Oh, ini Ajeng, iya benar, jatuh di sini. Ajeng pun pura-pura ikut senang. Oh, syukurlah Pak kalau begitu. Kemudian Pak Rudi pamit. Keesokan harinya, Ajeng bertemu Raka dan Ajeng menceritakan pengalamannya kemarin. Setelah Ajeng menceritakan pengalamannya itu, Raka benar-benar bingung karena dia sangat sulit untuk mempercayai cerita atau pengalaman yang diceritakan Ajeng. Akan tetapi selama dia bergaul dengan Ajeng, dia sangat mengenal kalau Ajeng ini tidak pernah berbohong. Tapi untuk mempercayai cerita seperti itu, Raka masih belum bisa. Raka pun masih bimbang. Kemudian Ajeng memohon Raka agar membatalkan acara kemah 3 hari di sekolahan. Tentu saja Raka tidak bisa menuruti permintaan Ajeng itu, karena itu sudah menjadi keputusan rapat bersama, sudah diagendakan sekolah dan sudah menjadi acara yang resmi. Ajeng pun akhirnya pasrah dan meminta Raka untuk menjaga toilet sekolah pada malam hari yang ditentukan. Untuk permintaan yang ini, sepertinya Raka bisa menurutinya. Akhirnya malam Jumat Kliwon pun telah tiba dan acara kemah sudah dimulai. Malam itu acara api unggun berlangsung dengan meriah. Ketika waktu sudah menunjuk jam 11 malam, Ajeng mengingatkan Raka agar menjaga toilet dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Walaupun Raka sebenarnya tidak percaya, tapi demi menghargai Ajeng, dia pun akhirnya menuruti permintaan Ajeng. Raka pun bersama kedua temannya berjaga-jaga di toilet dan melarang siapapun untuk masuk toilet. Sampai pada suatu saat datanglah Rini. Saat itu Rini benar-benar perutnya sangat sakit sekali dan ingin buang air besar. Raka langsung menahan Rini agar tidak masuk toilet, tapi Rini benar-benar tidak tahan. Kemudian datanglah Ajeng karena Raka tidak berani mencegah Rini. Akhirnya Ajeng yang berusaha mencegah Rini jangan sampai masuk ke toilet. Namun Rini ternyata salah paham. Dia sangat marah kepada Ajeng. Dia menuduh Ajeng mencari gara-gara. Karena Rini tidak tahan, akhirnya Rini tetap nekat menerobos Raka dan Ajeng. Dan masuklah Rini ke dalam toilet. Namun beberapa saat setelah Rini masuk ke dalam toilet, tiba-tiba Ajeng dan Raka melihat sosok tinggi besar dan hitam juga ikut masuk ke dalam toilet. Melihat hal itu, Ajeng langsung berteriak sekeras-kerasnya yang membuat semua siswa peserta kemah berlarian menghampiri Ajeng. Orang-orang bertanya kenapa Ajeng berteriak seperti orang kesurupan. Ajeng tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunjuk-nunjuk toilet. Tangannya terus menunjuk-nunjuk ke toilet. Akhirnya orang-orang membuka toilet, namun pintu toilet ternyata terkunci.
Akhirnya toilet pun didobrak dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat di dalam toilet itu ternyata Rini sudah tergantung di langit-langit. Di lehernya terikat tali dan tergantung di langit-langit toilet. Orang-orang pun mengira kalau Rini sedang gandir. Tapi Ajeng dan Raka sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rini pun tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah kejadian itu, Raka terlihat sangat menyesal. Dia meragukan apa yang diucapkan Ajeng. Ternyata apa yang diucapkan Ajeng itu terbukti. Tapi tentu saja Raka dan Ajeng tidak bisa langsung menuduh Pak Rudi sebagai pelakunya. Karena hal ini tentu saja akan menjadi bahan tertawaan dan akan menjadi bumerang bagi mereka. Karena mereka akan dituduh memfitnah. Raka dan Ajeng terlihat duduk di kursi lapangan basket. Mereka berdua duduk tapi sama-sama diam. Sepertinya mereka berdua sama-sama berpikir bagaimana mencari solusi dari masalah ini. Mereka tahu kalau malam berikutnya, yaitu besok malam, kejadian itu pasti akan terulang kembali. Namun, mereka benar-benar menemui jalan buntu. Bagaimana bisa mencegah hal itu terjadi? Ajeng, kata Raka memecah kesunyian. Iya Raka, jawab Ajeng. Bagaimana ini? Apa kamu punya solusi? Tanya Raka. Entahlah Raka, aku juga tidak tahu. Apa sebaiknya kemah ini kita hentikan saja? Kata Ajeng. Kemudian Raka menjawab, aku juga berpikiran seperti itu Ajeng. Tapi aku tidak punya kuasa sama sekali untuk menghentikan perkemahan ini. Semua berada di tangan Pak Rudi, semua keputusannya. Tapi aku akan mencoba merapatkan hal ini dengan teman-teman semua dan membujuk mereka agar perkemahan ini dihentikan saat ini juga. Kemudian Raka mengumpulkan teman-teman pembina pramuka, termasuk juga teman-teman anggota OSIS, dan mereka merapatkan kalau sebaiknya perkemahan ini dihentikan. Ketika rapat sedang berlangsung, tiba-tiba datanglah Pak Rudi. Pak Rudi sangat marah sekali ketika para pembina pramuka dan anggota OSIS ini berniat menghentikan perkemahan. Pak Rudi tetap bersikukuh kalau acara kemah ini harus tetap berlanjut. Akhirnya Raka dan Ajeng pun hanya bisa pasrah karena mereka tidak mempunyai kuasa sama sekali. Keesokan paginya, Raka dan Ajeng pergi ke pasar untuk membeli peralatan-peralatan keperluan kemah hari kedua nanti malam. Ketika Raka dan Ajeng sedang berbelanja di pasar, mereka bertemu tetangganya Raka yang merupakan seorang pegawai PLN. Mereka pun meluangkan waktu untuk mengobrol-ngobrol sebentar. Iseng-iseng Raka bertanya mengenai hal-hal kelistrikan kepada tetangganya itu. Tiba-tiba Raka mempunyai ide. Bagaimana kalau perkemahan nanti malam itu digagalkan dengan memutus semua jalur listrik? Akhirnya Raka pun menanyakan hal kelistrikan kepada tetangganya itu dengan alasan ingin memperbaiki listrik di rumahnya. Tanpa menaruh curiga, tetangganya itu menjelaskan bagaimana cara memutus arus listrik dan lain sebagainya, dan juga apa saja alat-alat yang diperlukan. Selesai mengobrol, Raka mengajak Ajeng pergi ke toko besi untuk membeli alat-alat yang bisa memutus arus listrik. Ajeng pun bertanya kepada Raka, Raka, apa kamu serius ingin memutus arus listrik nanti malam di acara perkemahan? Iya Ajeng, karena ini jalan satu-satunya supaya tidak jatuh korban lagi, kata Raka. Tanpa sadar, Ajeng memegang tangan Raka. Kamu yang hati-hati ya, aku tidak ingin kehilangan kamu. Refleks, Ajeng langsung menutup mulutnya. Dia benar-benar keceplosan dan mukanya langsung memerah. Dan sepertinya Ajeng sangat malu sekali.
Raka pun kelihatannya seperti juga agak bingung dengan apa yang diucapkan Ajeng. "Maksudmu apa ya, Jeng?" Ajeng langsung menyaut. Enggak, lupakan saja, kata Ajeng gugup. Mukanya benar-benar sangat merah menahan malu. Sore itu, di halaman sekolah, terlihat kesibukan persiapan kemah hari kedua. Terlihat Raka dan Ajeng sudah bersiap-siap dengan peralatannya. Dengan dibantu Ajeng, diam-diam Raka merusak dan memutus aliran listrik di sekolahnya sampai benar-benar rusak. Bahkan diesel sebagai cadangan jika listrik mati pun juga sudah dirusak Raka. Kontan saja, kegiatan di sekolah malam itu langsung lumpuh. Mereka tidak bisa melakukan apapun tanpa listrik. Karena mulai dari penerangan, internet, wifi, kebutuhan air semua mengandalkan listrik. Dan petugas PLN yang diundang juga tidak bisa berbuat banyak. Kata mereka, kerusakan cukup parah. Hanya pada siang hari saja mereka bersedia memperbaiki. Akhirnya, mau tidak mau, acara kemah pada malam hari itu batal. Semua peserta mengemasi peralatannya dengan penerangan seadanya dari senter HP masing-masing. Pak Rudi pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang situasi tidak memungkinkan untuk meneruskan perkemahan. Terlihat mukanya pucat pasi. Dia seperti merasakan ketakutan yang sangat luar biasa. Raka dan Ajeng hanya bisa diam dan berharap Pak Rudi tidak curiga pada mereka. Terlihat Pak Rudi seperti terburu-buru sekali. Dia masuk ke mobilnya dan memacu mobilnya sekencang-kencangnya. Melihat Pak Rudi memacu mobilnya, Raka dan Ajeng hanya bisa berpandangan. Akhirnya mereka pun pulang. Namun Raka baru ingat kalau ternyata motornya sedang dititipkan di pasar untuk membeli peralatan siang tadi. Ya, karena tadi siang untuk membeli barang-barang untuk merusak listrik itu ternyata lumayan banyak barang-barang yang diperlukan. Mereka tidak bisa membawanya dan akhirnya dibawa menggunakan mobilnya Ajeng. Akhirnya Raka pun nebeng mobilnya Ajeng dan berangkat ke pasar untuk mengambil motornya Raka. Tiba-tiba di tengah jalan Raka berkata, "Ajeng, bisakah kamu meminggirkan mobilmu sebentar di pinggir jalan? Aku ingin ngomong serius, Jeng." Dengan hati bertanya-tanya, Ajeng pun meminggirkan mobilnya. "Mau tanya apa, Raka?" Raka kemudian bertanya, "Tadi siang, kamu berkata tidak mau kehilanganku. Apakah itu berarti tandanya aku boleh menyayangi kamu?" Tanya Raka. Ajeng pun mukanya memerah. "Maksud kamu apa, Raka?" Tanya Ajeng. "Begini Ajeng, selama ini kita tenggelam dalam kesibukan OSIS. Dan kita sering bersama, dan itu membuat aku nyaman bersamamu Ajeng. Namun, aku benar-benar tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan ini ke kamu. Tapi, ketika tadi siang kamu bilang tidak ingin kehilanganku, terus terang kata-katamu itu benar-benar memberikan keberanian padaku untuk mengungkapkan perasaanku ini padamu. Ajeng, apakah aku boleh menyayangi kamu?" Sejenak Ajeng terdiam, tapi akhirnya Ajeng pun menganggukkan kepalanya. Melihat Ajeng menganggukkan kepalanya, Raka pun akhirnya lega. Namun rasa lega itu ternyata cuma beberapa saat. Karena tiba-tiba mereka berdua mendengar suara benturan yang sangat keras. Mereka melihat sebuah mobil menubruk pohon yang sangat besar di pinggir jalan. Spontan mereka pun keluar dari mobil dan menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui ternyata mobil itu mobilnya Pak Rudi. Dan ketika Raka membuka mobil itu, terlihat Pak Rudi badannya sudah hancur, terhimpit setir dan pintu mobil. Nyawanya benar-benar tak tertolong.
Raka pun kemudian menelepon polisi dan ambulan. Beberapa saat kemudian, datanglah orang-orang berkerumun menghampiri mobil yang menabrak pohon itu. Raka mengajak Ajeng untuk menjauhi tempat itu. Dan dari kejauhan, Raka dan Ajeng sempat melihat sosok hitam tinggi besar berdiri memandangi mayat Pak Rudi yang digotong para petugas ambulan. Entahlah ini sebuah kebetulan atau sekedar kecelakaan biasa, atau mungkin ini sebagai pengganti tumbal karena gagalnya perkemahan malam ini. Raka dan Ajeng sempat mengira-ngira, tapi akhirnya mereka tidak mempedulikan semua itu. Yang penting acara perkemahan sudah berhasil digagalkan. Walaupun sebenarnya Raka dan Ajeng sangat menyesalkan. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.